Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'ana al-afadil, habaib al-kiram, para ulama yang kita cintai, habaib, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus keluarga besar Haul pada hari ini, dan kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat menghadiri haul ulama besar, keluarga besar. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukti cinta kita kepada para ulama, karena ulama adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kehadiran kita di sini berangkat dari satu keyakinan bahwa majelis ini penuh keberkahan. Majelis ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis ini memperingati haul seorang ulama besar, Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Haul juga seorang ulama besar, Kiai Abdul Hamid Ad-Dari dan keluarga dan yang lainnya, memperingati haul kepergian seorang ulama, seorang yang berjasa di dalam menyebarluaskan ilmu agama Islam, merupakan acara yang penuh pelajaran buat kita semua. Acara penuh pendidikan, mengingatkan kita mereka sudah berjuang keras menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Maka dari itulah ulama adalah urutan kedua setelah para nabi-nabi. Di dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini adalah para nabi-nabi. Setelah itu, itulah para ulama. Setelah itu, para hamalatul Quran. Ulama yang kita peringati, almarhum Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani,
yang meninggalkan kita pada tahun 1990 yang lalu. Tepatnya kalau tidak saya 28 Zulhijjah 21 Juli 90. Beliau seorang ulama besar, ulama yang diakui oleh dunia dengan gelarnya musnidud dunia. Ma min ilmin illa wa huwa alimun fihi walahu ta'lifun fihi. Semua ilmu beliau kuasai. Beliau multidisipliner. Beliau seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, seorang faqih, usuli, dan seterusnya. Umur 19 tahun, beliau sudah mengajar tafsir Al-Baydawi di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Untuk mengajar di masjid tidak mudah. Melalui satu testing yang luar biasa oleh para ulama-ulama yang ada pada waktu itu. Beliau seorang ahli hadis, kutubus sittah dan lain-lainnya itu di luar kepalanya. Tarajumur ruwat, siapa yang meriwayatkan hadis itu, yang kita sebut dengan silsilatur ruwat, beliau juga hafal dan menguasainya. Buku-buku yang menceritakan biografi daripada perawi hadis, beliau hafal di luar kepala. Siapa namanya, siapa ayahnya, apa lakopnya, apa kunyahnya, siapa gurunya, siapa muridnya, apa karyanya, dan seterusnya. Kalau kita sekarang menyebutnya dengan kamus berjalan. Semua disiplin ilmu dikuasai. Ada tradisi yang menarik dari orang-orang tua kita dulu. Anak-anaknya sebelum masuk ke sekolah resmi dititipkan terlebih dahulu kepada seorang guru yang menekuni untuk mendidiknya sebagai hamalatul Quran. Maka dulu umur 10 tahun sebelum masuk sekolah, Al-Quran 30 juz sudah dikuasai. Kalau kita sekarang juz 30 yang kita kuasai. 30 juz di luar kepala. Apa kehebatan orang yang menghafal Quran? Sekarang banyak orang-orang yang terkena dengan perkembangan medsos, perkembangan iPad, perkembangan komputer, selalu mencetuskan pemikirannya. Apa gunanya kita menghafal Al-Quranul Karim? Untuk mengetahui sebuah ayat, satu ayat cukup buka medsos, 1 menit juga ketemu. Suratnya surat apa, ayatnya ayat nomor berapa, halaman berapa, redaksinya apa. Padahal menghafal Al-Quran itu memiliki rahasia yang luar biasa. Saya membaca dari sana kemari, ada 22 macam rahasia orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Asraru hifzil Quranil Karim. Kalau kita sebutkan satu persatu, insya Allah waktu asar pun kita belum selesai. Menghafal Al-Quran adalah sunnahnya Nabi. Kita menghafal Quran itu adalah at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sia-sia. Al-iqtida bis sahabah radhiyallahu anhum. Al-iqtida bit tabi'in wa tabi'it tabi'in dan seterusnya. Maka orang yang menghafal Quran
mempunyai posisi yang sangat terhormat. Orang yang hafal Quran adalah orang-orang yang secara nyata IQ-nya di atas rata-rata, yang oleh para ulama disebut dengan quwwatuz zakirah. Kalau Al-Quran sudah dikuasai, ilmu lain pun sudah mudah untuk dikuasai. Itulah orang tua yang kita peringati haulnya pada hari ini. Saya salah seorang murid beliau, 12 tahun. Saya dari 76 sampai dengan 79, setiap liburan pasti saya ke Mekah. Untuk apa? Ngaji. Setelah 79 memang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, beliau adalah guru kita. Beliau adalah orang tua kita. Tidak cukup menuntut ilmu di bangku kuliah, tapi kita menjemput ilmu dari para ulama-ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah, termasuk Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau luar biasa, tidak bisa kita gambarkan keluasan ilmunya dan kecerdasannya. Apa yang dibaca hafal, apa yang didengar hafal. Saya sering oleh beliau ditanya, Sayyid, ada tidak buku baru yang dicetak, ditulis dalam ilmu hadis dan hadis nabawi? Saya bilang banyak, buku-buku di toko buku banyak. Carikan sampelnya, contohnya. Pada satu hari saya berikan kepada beliau 4 kitab. 4 kitab. Beliau ini kalau sudah pegang buku, baca, itu habis. Kita baca pendahuluannya, tidak selesai, sudah itu tinggal. Pada satu hari saya serahkan itu. Beberapa hari kemudian saya ke rumah beliau. Saya tanya, Syekh, kemarin buku-buku kemarin bagaimana? Sudah saya baca, katanya. Dikasihkan sama saya. Ternyata bukan dibaca, tapi dicoret-coret habis sama dia. Dikasihkan, khudlak, katanya, ambil untuk kamu wahai Sayyid. Sudah saya baca semuanya. Sudah. Tidak percaya, katanya. Tidak percaya. Buka halaman berapa, saya bacakan bukunya itu. Subhanallah. Ya, ini kekuatan hafalannya. Ya, kekuatan hafalannya. Saya pernah bertanya kepada beliau ketika saya mempersiapkan disertasi saya. Ada beberapa biografi tokoh yang saya cari itu tidak ketemu, belum ketemu. Ada namanya Faqih Syafi'i, Abu Bakar Al-Asam, Muhammad bin Ya'qub Asy-Syafi'i. Saya tanya, siapa Syekh Al-Asam ini? Dia jelaskan, fulan adalah ini, panjang lebar. Saya bilang, cukup Syekh, cukup. Apa dia bilang? Ente datang ke sini bertanya sama saya. Saya jelaskan, ente bilang cukup. Dengerin dulu. Orang ini orang besar. Ternyata salah seorang faqih daripada mazhab Syafi'i. Satu lagi seorang tabi'in yang kita kenal dengan sebutan Muhammad bin Sirin, yang wafat 110 Hijriah. Beliau sebutkan juga panjang lebar. Nah, inilah kelebihan seorang ahli hadis. Orang yang ahli hadis berhadapan dengan dua sisi.
Pertama sanad, yang keduanya matan. Sanad adalah silsilatur ruwat, mata rantai rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu. Ini ilmunya sendiri, ilmunya ruwat, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu nanti ilalil hadis, ilmu namanya tarikhur ruwat, ilmu ada ad-du'afa'ul kabir, ada ad-du'afa'us shaghir, ada lagi dan seterusnya, yang kemudian ditulis oleh para ulama-ulama berikutnya abad ke-8, 9 itu dengan yang disebut dengan tahzibut tahzib, takribut tahzib, mizanul i'tidal, zailu mizanil i'tidal dan seterusnya. Itu tidak ada yang di bawah 10 jilid, 14 jilid, nanti diringkas menjadi 2 jilid. Dari awal, ya dari awal ilmu al-jarh wa ta'dil itu sudah berbicara siapa yang meriwayatkan hadis itu. Apakah dia orang yang dipercaya ataukah tidak? Kalau iya, hadisnya sahih atau tidak? Ataukah hadisnya di bawah itu? Sehingga menjadikan catatan pada orang-orang yang meriwayat itu tersebut membawa kualitas daripada sebuah hadis. Maka dari itu saya yakin kita semua yang hadir di sini meyakini bahwa antara kita yang masih hidup dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita masih ada hubungan, masih ada alaqah ruhiyah antara mereka yang sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk menuju alam yang tadi diceritakan bagaimana kehebatannya dari ayat-ayat suci yang dibacakan tadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itulah alam barzakh. Kita yakin walaupun mereka sudah mendahului kita, kita masih punya hubungan. Ada alaqah ruhiyah antara kita. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah yang mematikan jiwa ketika Allah kehendaki mati. Kalau tidak, itulah orang yang sedang tidur. Kalau Allah kehendaki mati, maka Allah tahan ruhnya. Kalau Allah kehendaki hidup kembali, Allah kirimkan ruhnya sampai kepada batas waktu tertentu. Sesungguhnya pada yang demikian itu pertanda bagi kaum yang berpikir. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membandingkan antara tidur dengan mati. Tidur bagi kita nikmat, betul? Mati bagi kita juga nikmat. Orang yang beriman tidak boleh dia takut mati, karena kematian mempercepat pertemuannya dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempercepat pertemuannya dengan hamba Allah yang paling kita cintai, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang yang mati adalah orang yang tidur, yang tidak bangun lagi. Orang yang tidur adalah orang yang mati, tapi bangun kembali. Bedanya
tipis-tipis saja beti kata anak-anak remaja sekarang. Maka tidur nikmat, mati juga nikmat. Maka kalau ada saudara-saudara kita sedang mendengarkan ceramah, sedang mendengarkan tausiah, tidur jangan dibangunkan. Dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mati juga nikmat. Maka orang yang mati ketika ruhnya dicabut, bagi seorang yang muslim, seorang yang mukmin, mata senantiasa mengikuti kepergian daripada ruh itu. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Ruh ketika dicabut, mata mengikuti kepergian ruh itu. Kemana dia pergi? Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat 676 Hijriah ketika mensyarahkan itu memberikan makna bahwa ketika itu Allah perlihatkan kepada seorang muslim, seorang mukmin yang sedang dicabut nyawanya, disiapkan singgasana, istana yang akan dihuninya nanti di surga. Maka dia senyum melihat apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mati itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menggunakan mati dengan istilah maut, digunakan ajal, digunakan wafat. Mati ada waktunya. Kapan waktunya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Berapa umurnya, panjang umurnya, pendek umurnya, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kalau Allah berikan ilmunya Allah tentang mati itu kepada hamba-hambanya yang soleh, termasuk yang kita hauli sekarang ini, apakah ada hamba-hambanya yang bisa menolak? Ada pihak-pihak lain yang bisa menolaknya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Maka kita mendengar beberapa cerita orang-orang yang saleh, ulama, auliaullah, ya. Kalau orang tua saya ketika bertemu dengan almarhum Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani tahun 87, orang tua saya hadir ketika saya promosi untuk mendapatkan S3. Bulan Ramadan biasa kita ngaji kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Habis sholat tarawih kita ke rumah beliau. Selalu diperhatikan oleh ayah saya. Ayah saya seorang ulama juga. Dia bilang sama saya dari dulu sudah melihat bahwa almarhum Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani diberi sebutan oleh ayah saya dengan waliyun mastur. Waliyun mastur, seorang waliullah tapi tidak pernah menampakkan beliau sebagai waliullah. Selalu. Dan beliau juga ketika ada orang-orang yang datang ingin bertemu dengan beliau, beliau sudah tahu apa maksud daripada kedatangan orang itu. Pada satu saat, ini yang saya alami. Tahun 90, sebelum beliau wafat beberapa hari,
beliau adalah orang yang konsen untuk menyampaikan apa yang diterima dari beliau supaya disampaikan kepada yang lain, yaitu yang berkaitan dengan sanad-sanad keilmuan. Beliau ngajarkan apa? Biasanya disebutkan arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi, dan seterusnya sampai kepada penulis kitab itu. Itu yang disebut dengan sahabat Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nah, saya tanggal 14 Zulhijjah sudah menjelang untuk pergi ke Madinah dari menunaikan ibadah haji. Mampir untuk pamit kepada beliau. Duduklah di ruang tamu itu dan beliau sudah sakit. Saya lihat kakinya sudah bengkak. Dia tanya, apa kabar Sayyid? Alhamdulillah. Saya baru pulang 3 tahun waktu itu. Yang ditanyanya, apakah sanad-sanad keilmuan sudah disampaikan kepada yang lain, diajarkan? Saya jawab, alhamdulillah. Saya sudah sampaikan setiap saya ngajar, juga di pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi, IAIN dan UIN itu, saya sampaikan, ini sanadnya. Alhamdulillah, dia bilang. Terus dia suruh saya baca Quran dulu. Saya baca Quran, dengerin sama dia sambil meneteskan air mata. Saya bertanya, ada apa ini? Ada apa? Sudah selesai? Cukup Syekh, cukup. Terus diawasi saya. Ditatapnya, tatapannya beda. Ada apa Syekh? Oh, enggak ada apa-apa. Terus begini lagi. Ada apa Syekh? Terus dia sebut, inilah pertemuan kita yang terakhir. Oh enggak Syekh, enggak. Saya sakit. Pertemuan kita yang terakhir. Terus bagaimana saya? Apakah saya ke Madinah atau tidak? Pergi ke Madinah, amanah. Harus dibawa, karena membawa jemaah haji. Terus dia ceritakan, inilah pertemuan kita yang terakhir. Kita tidak ketemu lagi setelah ini. Saya berangkat dengan hati yang bimbang. Tanggal 16-nya teman akrab beliau, Kiai Dahlan Hasan Kediri, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Madinah saya kontak-kontak dengan teman-teman. Alhamdulillah saya masih sehat. Hafiz Arba'in tanggal 26 Zulhijjah saya kembali ke Indonesia, kembali ke Jakarta. Masih saya kontak, alhamdulillah. 2 hari kepulangan saya, ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi yang lain. Ya, ada juga kawan beliau juga yang ke Mekahnya tahun 49. Setelah peristiwa Madiun, ada kiai yang ngajar juga di Darul Ulum, Kiai Muhammad Sirat Abdullah Umar. Istrinya adalah anak Kiai Musta'in Romli Peterongan. Anaknya 9. Beliau menderita penyakit, kadang-kadang merasa sakit. Diperiksakan sakitnya, dironsenkan. Saya bawa 12 kali ronsen, tidak ketemu penyakitnya. Akhirnya ada seorang spesialis penyakit dalam baru dari Pakistan di rumah sakit Shisha itu. Saya bawa, dia nasihati oleh beliau, coba bawa ke Jeddah. Di Jeddah, rumah sakit angkatan bersenjata, itu sudah ada ronsen berwarna.
Dibawalah ke sana, di ronsen tahun 81. Di ronsen ketemu penyakitnya. Ternyata ada tumor gumpalan daging sekitar setengah kiloan yang menutupi ginjalnya. Kata dokter harus dioperasi. Ya keluarga senang kalau dioperasi. Begitu dioperasi selesai, ternyata ada pendarahan. Tidak sukses operasinya itu. Mulai kiai ini ngomong tentang mati. Kata kiai ini bilang sama istrinya, kalau ada orang sudah tinggal di Mekah dari tahun 49, meninggalnya di Jeddah, rasanya kurang etis katanya. Rasanya kurang pantas itu. Kata istrinya, kata Bu Nyai Maidah, sudah, enggak usah cerita mati dulu. Kita sedang berobat sekarang. Iya, saya bilang kalau nanti dibolehkan pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Besok paginya dibolehkan pulang ke Makkah. Alhamdulillah, dia bilang. 2 hari di rumah blooding lagi. Terus dia bilang sama istrinya, siapkan baju gamis saya yang bagus, yang putih, yang bersih. Saya mau mandi, saya mau sholat. Begitu menuju kamar mandi, toilet, dia bilang, tempat tidurnya tolong diarahkan ke arah kiblat. Ada apa? Ini isyarat-isyarat, kita tidak mengerti. Selesai dari kamar mandi, dia sholat, doa, zikir, terus dia berbaring di tempat tidurnya. Mulai cerita mati. Panggil anak-anak semuanya. Wasiat, dia ceritakan. Kenapa katanya? Jawabnya apa? Sebentar lagi akan ada tamu yang datang menjemput saya. Saya harus pergi. Sambil bercerita-cerita dengan istri dan anak-anaknya itu, terus dia bilang, itu tamunya sudah datang. Saya harus pergi. Syahadat sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sedekap sendiri. Senyum. Yang nangis siapa? Keluarga yang ditinggalkan. Beliau senyum. Ya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada para ulama, para aulia, ada juga yang saya tahu jamnya kapan malaikat itu datang pun dia tahu. Itulah alim ulama. Ya, jadi yang kita hauli sekarang ini ulama-ulama. Syekh Abdul Hamid Ad-Dari. Ad-Dari itu gelar orang yang pernah belajar di Darul Ulum Ad-Diniyah Makkah, digelari dengan Ad-Dari. Ya, kita juga diberi gelar Ad-Dari karena saya ngajar 4 tahun di Darul Ulum Ad-Diniyah di Makkah. Digelari dengan Ad-Dari. Ad-Dari adalah singkatan dari Darul Ulum Ad-Diniyah, ya, yang didirikan pada tahun 1333 oleh Sayyid Muhsin Al-Musawa, yang kemudian Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani menjadi direkturnya. Banyak kenangan-kenangan beliau, foto-foto beliau bersama teman-temannya, saya punya semua. Tahun 55 ada, setelah itu ada, dan beliau terakhir sampai terakhir masih juga direktur daripada madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Tapi 3 hari setelah meninggal, madrasah itu ditutup oleh kerajaan Arab Saudi. Buku-buku perpustakaan beliau, wallahu a'lam kemana perginya.
Ya, beliau dulu pernah, karena saya menyiapkan disertasi perlu referensi. Dia bilang sama saya, Sayyid, buku-buku perpustakaan ini angkut, bawa pulang ke Indonesia. Saya bilang, bagaimana mau membawanya? Buku saya di rumah saja tidak bisa saya bawa. Ini feeling bahwa beliau mengetahui bahwa nanti di belakang hari buku ini akan diambil oleh orang lain. Ya, itulah luar biasa. Ya, maka kita selalu menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. Semua ada pada beliau. Semua ada pada beliau. Ya, maka kita ikuti tradisi yang sudah melekat kepada beliau. Menuntut ilmu tidak ada kata selesainya. Mencari ilmu sampai dengan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bertambah banyak kita membaca kitab, bertambah banyak kita mendapatkan informasi. Bukan berarti kita bertambah pinter, tapi bertambah bodoh, bertambah ketinggalan zaman. Banyak buku-buku lain yang masih belum terbacakan oleh kita. Maka diyakini di sini. Maka ciri seorang ulama, ya, seperti almarhum, itu tidak pernah takabur, tidak pernah sombong. Akulah yang pinter, tidak pernah. Saya tidak pernah mendengarkan itu. Penuh dengan tawadhu. Ya, beda dengan orang-orang kita sekarang. Baru baca satu buku, jalannya sudah miring-miring. Bukunya bukan buku asli lagi, fotokopi lagi. Dapatnya di mana? Bukan di masjid dari ulama, tapi dapatnya di pasar dari orang yang tidak jelas. Ulama tidak begitu. Ulama tidak begitu. Ya, begitu juga teman-teman kita banyak yang kita dengarkan, kita saksikan. Kalau ada cara semacam ini, mudah-mudahnya menyebutnya acara ini adalah bid'ah. Acara ini tidak sesuai dengan ajaran agama, sia-sia. Orang sudah meninggal, kenapa mau dikirim-kirim lagi? Tidak ada gunanya. Mereka sudah meninggal dunia, sudah selesai. Ini pendapat sementara dari teman-teman kita. Dan terkadang mereka menjual ulama besar. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang wafat 728 Hijriah. Padahal Ibnu Taimiyah tidak begitu. Saya selalu sampaikan, kalau masalah ilmu pengetahuan harus jujur kita. Tidak boleh menisbahkan sesuatu kepada ulama yang tidak pernah berbicara tentang itu, kita nisbahkan dia ke situ. Banyak yang menulis. Ada Muhammad Al-Arabi, salah seorang ulama Mekah juga. Is'aful muslimina wal muslimat fi jawazi qiraatil Quran wa wusuli thawabiha ilal amwat. Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki menulis juga. Info anna amalal hayyi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Siapa yang mengatakan bahwa amalan orang hidup tidak ada gunanya kepada orang yang mati, ini adalah pendapat menyalahi konsensusnya para ulama. Beliau teruskan, wadzalika min wujuh. Alasannya 21 alasan.
bahwa amalan orang yang hidup seperti yang kita lakukan tadi, yasinan, tahlilan, khotaman, sampai kepada amanahannya. Ya, tidak amanah di dalam dunia ilmiah, ilmu pengetahuan. Maka kita yakin apa yang kita baca tadi sampai. Dan saya diajari oleh para guru saya. Kalau punya guru, terutama orang tua, mau tidur, kirim Fatihah. Sebut satu-satu. Namanya sebut satu-satu. Ila ruh fulan. Guru kita juga sebut satu-satu. Baru kita tidur. Baru kita tidur. Itu adalah sarana komunikasi kita kepada mereka-mereka itu. Nanti kalau kangen sama orang tua kita, kangen kepada guru-guru kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya ayat 12 ya yang saya bacakan tadi dari surah Az-Zumar, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu masya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Ruh orang yang sudah mati dengan yang masih hidup bisa bertemu dia di waktu mimpinya. Mau dengan siapa kita? Fatihah, tawassul. Ya Allah, temukan saya kepada orang tua saya malam hari ini. Aku kangen dengan beliau. Selama komunikasi itu baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan temukan. Ya Allah, temukan dengan guru saya. Saya kangen. Dulu saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Allah temukan. Kita bertemu dengan mereka-mereka itu. Maka jalinlah komunikasi kita dengan yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka hanya pindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan alam barzakh. Masa tunggu untuk memasuki kehidupan alam akhirat yang disebutkan wa inna darul akhirata lahyal hayawan, kehidupan yang kekal dan abadi. Masuk kita ke dalam kelompok orang yang bertakwa, masuklah kita ke dalam ayat akhir surah Az-Zumar tadi itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi awrasana dan seterusnya. Ini adalah wa ni'ma ajrul amilin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita menjadi orang-orang yang cinta para ulama. Nanti mereka memberikan syafaatnya kepada kita ketika nanti tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimintakan baca qasidah ya, sedikit qasidah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara bainal wara بشرا
على الإطلاق لم يخلق مثل محمد بين الورى بشرا بين الورى بشرا على الإطلاق كلا كلا وما عرف الخلائق قدره فما فوقه حقا فما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول بوصفه ومديحه وسناه دوما باهر الإشراق وهو الذي أرسل للناس رحمة وهو الذي أرسل للناس رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق صلوا عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cukup ya? Terima kasih banyak. Iya, enggak apa-apa. Jazakumullah ahsanal jaza kami ucapkan kepada guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al Munawwar MA yang telah menyampaikan